Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Hakim Mulia dengan NIM A11 2022 14639. Saya Mas Heroben Suryo dengan NIM A11 2022 14628. Saya Hikmah Diki Perdana dengan NIM A11 2022 14630. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami ya mengenai proyek form pendaftaran mahasiswa ini. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini adalah tampilan dari home. Dan di home ini terdapat master menu, yang mana di dalam master menu ini terdapat beberapa fitur ya atau halaman. Pertama ada data pendaftaran wali mahasiswa, data pendaftaran mahasiswa, lalu ada data prodi dan data lengkap mahasiswa, dan terakhir adalah keluar. Oke, jadi sebelum itu pertama-tama kita di sini sudah membuat project. Di dalam project tersebut terdapat dua package, yaitu package G-Frameform dan package model. Dan sebelum itu, untuk mengoneksikan Java ini dengan database, kita perlu mengimpor yang namanya jar. Caranya dengan mengklik kanan seperti ini, lalu properties, setelah itu libraries, dan di sini bisa kita imporkan dengan klik icon plus di sini di classpath, lalu add jar. Nah, karena di sini sudah saya tambahkan sebelumnya, jadi kita langsung skip ke berikutnya. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah halaman utamanya. Berikut ini adalah halaman utamanya. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, di sini halaman utama berisi master menu. Di master menu itu, di dalam master menu ini terdapat beberapa fitur atau halaman. Kita kan tadi sudah kami bahas tampilannya, sekarang tinggal kita bahas codingannya. Di sini terdapat codingan dari menu-menu di atas yang dilingkan ke halaman yang dituju. Di sini ada ada codingan dari menu pendaftaran. Lalu di sini ada codingan dari menu data wali, menu prodi. Lalu di sini ada menu untuk keluar ya. Di sini untuk keluar kita menggunakan dispose. Lalu yang terakhir di sini ada menu untuk data lengkapnya. Jadi kita di sini set visible true ya, supaya kita klik itu nanti muncul halamannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas data wali. Nah, untuk data walinya di sini akan saya bahas terlebih dahulu modelnya ya. Untuk kelas dari model data wali di sini, pertama sudah kami deklarasikan terlebih dahulu field-field atau atribut-atribut dari tabel data wali tersebut ya. Di antaranya ada ID wali yang bertipe data integer, nama wali, jenis kelamin wali, dan umur wali yang bertipe data string. Setelah kita deklarasikan di atas, lalu di bawahnya kita membuat yang namanya konstruktor. Nah, ini adalah konstruktor dari masing-masing atribut dari tabel di atas. Nah, setelah kita membuat konstruktor, di sini kita sudah membuat getternya dari tiap-tiap atribut di atas. Ini adalah getter dari ID wali, ini getter dari nama wali, ini getter dari jenis kelamin wali, dan terakhir getter dari umur wali. Nah, setelah itu kita akan membahas bagian dari kelas G-Frameform-nya atau codingan dari kelas G-Frameform-nya. Di sini pertama kita deklarasikan dulu package-nya, karena ini ada di package G-Frameform data mahasiswa. Di sini kita sesuaikan ya. Lalu setelah kita deklarasikan package, di sini kita akan mengimpor library yang dibutuhkan. Di antaranya ada java.sql connection, java.sql driver manager, prepared statement, result statement, lalu ada java swing table default table model, java util.bintang, terakhir ada import models dari data wali yang sudah kita buat. Lalu setelah itu di sini kita panggil ya panggil database-nya dengan cara manggil JDBC driver-nya.
di sini dengan cara mencantumkan URL dari database tersebut. Di sini karena kita menggunakan MySQL atau SAM, di sini kita sudah mendapatkan user dan password default dari sananya. Ini kita panggil di sini, ini URL-nya jdbc mysql localhost, lalu slash nama DB-nya. Di sini nama DB kita adalah db_pendaftaran MHS. Nah, setelah itu di sini terdapat metode getData. Fungsi metode getData ini adalah agar ketika kita klik row dari data wali tersebut, lalu field yang ada di tabel data tersebut akan terisikan ke field-field yang akan kita edit nantinya ya. Jadi kita tinggal edit saja di situ. Lalu setelah itu di sini, di sini kita panggil array list dari model wali tadi ya, karena model ini kan berbentuk array list. Kita panggil di sini list model wali item sama dengan new array list. Kita panggil array listnya di sini. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya fungsi ya. Fungsinya di sini ada dua port di sini yang fungsinya untuk men-enable atau menonaktifkan button edit wali dan button hapus wali ketika pertama program ini dijalankan atau halaman data wali ini dijalankan. Maka kita di sini set enable false. Nah, setelah itu di sini terdapat code untuk button simpan wali. Button simpan wali ini menggunakan action perform. Ya, untuk pertama di sini kita deklarasikan terlebih dahulu field-nya. Lalu di bawah sini ada try catch. Di dalam try catch ini terdapat string SQL. Yang mana string SQL ini berbunyi insert into wali MHS. Atau cara bacanya gini. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel wali mahasiswa, ke dalam field-fieldnya itu nama wali, jenis kelamin, umur. Di sini terdapat 3 tanda tanya disesuaikan dengan field-field ini. Lalu di sini ada catch exception A. Ya, fungsinya adalah ketika terjadi kesalahan saat menginput data, nanti akan dilemparkan ke dalam catch exception ini. Lalu di sini ada show table data. Nah, show table data ini berfungsi ketika kita membuka halaman data wali, maka tabelnya itu akan langsung muncul di situ beserta data-datanya. Setelah itu di sini ada codingan dari button edit wali sama menggunakan action perform juga. Di dalamnya terlebih dahulu kita deklarasikan seperti tadi sama field-fieldnya. Lalu di sini juga ada try catch lagi. Dan di dalam try catch tersebut terdapat juga string SQL atau query SQL. Karena ini adalah edit, maka kita menggunakan query update. Yang mana intinya di sini kita akan mengupdate data dari wali MHS, set nama wali berdasarkan ID wali ya, ID wali. Di sini sama terdapat catch exception juga. Lalu ada show table data. Lalu di bawahnya ini terdapat metode untuk show table data tadi ya, untuk menampilkan tabel ketika pertama kali program dijalankan. Lalu di sini ada codingan untuk button hapus wali. Di sini sama terdapat try catch, dan di dalam try catch ini terdapat string SQL juga. Karena ini hapus, maka string SQL atau query-nya adalah delete from wali mahasiswa. Berarti kita akan menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan ID walinya. Seperti itu. Di sini juga terdapat show table data dan terdapat catch exception A. Di mana tadi sudah saya jelaskan fungsi dari
catch ini adalah supaya ketika kita ada kesalahan terdapat kesalahan dalam penginputan, maka akan dilemparkan dalam catch ini. Setelah itu di sini di bawahnya ada tabel ya. Oh ya, ada, maaf. Di sini ada, oh ya, fungsi untuk tabel ya, atau metode mouse click. Jadi ketika kita klik barisnya itu, maka secara otomatis ini kita akan mengambil datanya, get data, lalu akan menonaktifkan button simpan dan mengaktifkan tombol edit wali dan hapus wali. Seperti itu. Lalu di bawahnya juga sama, terdapat mouse click juga untuk menyimpan ya. Lalu di bawahnya ada show tabel data. Show tabel data ini adalah untuk menginputkan atau untuk menampilkan tabel, lebih tepatnya menampilkan yang sudah tadi kita inputkan ke dalam tabel wali underscore MHS di sini. Lalu sama di sini ada get exception-nya. Ya, lalu di sini ada get data yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu di sini ada deklarasi variabel. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Dan ini adalah tampilan dari data pendaftaran wali mahasiswanya. Oh ya, ini berfungsi sebagai register ya. Jadi ketika kita akan mendaftarkan mahasiswa di sini, sebagai syaratnya kita harus mengisikan data wali di sini untuk mendapatkan ID wali, yang mana ID wali itu menjadi syarat untuk mengisi form mahasiswanya. Jadi misal kita mau daftar nih, maka kita daftarkan dulu nama orang tua kita sebagai register, misalnya Agus Setiawan. Oke. Sini jenis kelaminnya berbentuk combo box, maaf, atau drop down. Kita di sini terdapat dua pilihan ya, laki-laki dan perempuan. Kan ini namanya Agus. Kita akan milih jenis kelaminnya itu laki-laki. Lalu kita masukkan umurnya di sini, misal 45. Ya, kita klik simpan. Nah, maka data tersebut akan muncul di tabel sini. Ketika kita akan mengedit, maka tinggal klik saja sini. Karena ada metode get data, maka ketika klik di sini, maka data itu akan muncul di tiap-tiap field ini. Kalau kita mau mengedit, tinggal edit saja seperti ini. Bisa. Atau mungkin kita mau ganti jenis kelaminnya perempuan. Nah, kelaminnya perempuan. Maka setelah kita edit di sini, kita pencet button edit. Nah, itu kan ganti. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menu menu pendaftaran mahasiswa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman data pendaftaran mahasiswa atau form pendaftaran. Nah, tapi sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang database yang kita gunakan. Nah, database yang kita gunakan memiliki nama yaitu DB pendaftaran MHS, di mana pada database ini terdapat 3 buah tabel.
tabel data MAS, tabel prodi MAS, serta tabel wali MAS. Pada tabel data MAS, di sini terdapat 9 kolom atau field, di mana di sini terdapat ID siswa yang merupakan primary key pada tabel data MAS. Dia juga memiliki extra attribute yaitu auto increment dan juga bertipekan integer. Kemudian di sini ada field nama siswa bertipekan varchar, memiliki panjang 100. Kemudian ada tanggal lahir bertipekan date. Ada field asal sekolah bertipekan varchar, juga memiliki panjang 100. Ada field jenis kelamin bertipekan enum, memiliki pilihan yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian ada field kota asal bertipekan varchar, memiliki panjang 100 juga. Serta ada field email siswa bertipekan varchar dan juga memiliki panjang 100. Dan yang terakhir di sini ada field ID wali dan ID prodi. Yang dimana pada tabel data MAS ini ID wali dan ID prodi ini adalah sebuah foreign key yang memungkinkan untuk adanya hubungan atau relasi dengan tabel prodi MAS dan wali MAS. Nah, kalau kita lihat pada tabel wali MAS di sini, field ID wali merupakan primary key dan juga memiliki atribut ekstra yaitu auto increment. Kemudian di sini juga ada field nama wali bertipekan varchar, memiliki panjang 100. Field jenis kelamin bertipekan enum, memiliki pilihan laki-laki atau perempuan, dan juga field umur memiliki tipe integer. Dan pada tabel prodi, nah di sini ID prodi sama pada tabel wali MAS. Pada tabel prodi MAS di sini ID prodi bersifat primary key dan juga memiliki extra attribute auto increment. Kemudian field selanjutnya itu nama prodi bertipekan varchar, memiliki panjang 100. Nah, tapi pada prodi MAS di sini sudah terdapat data di dalamnya, yaitu di sini terdapat berbagai pilihan prodi, di mana pada saat kita mengisikan halaman pendaftaran MAS, kita hanya tinggal memilih ID-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman data pendaftaran JFrame formnya serta modelnya. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang kelas model pendaftarannya. Di sini terdapat deklarasi attribute atau variabel ya, di mana di sini terdapat tipe datanya masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada konstruktor dengan deklarasi variabel atau atribut yang ada di sini. Setelah itu di sini dibuat masing-masing getternya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelas JFrameForm dari halaman pendaftaran. Nah, pada kelas JFrameForm halaman pendaftaran, di sini kita tentunya perlu mengimporkan library yang dibutuhkan agar dapat dijalankan. Nah, library yang dibutuhkan kurang lebih sama pada halaman sebelumnya. Namun di sini bedanya pada library models kita di sini akan memasukkan nama dari kelas model yang telah kita buat untuk halaman pendaftaran ini. Di mana di sini saya menamakannya model pendaftaran seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sama seperti pada kelas sebelumnya, kita akan menghubungkan JDBC driver terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan URL database, kemudian username dan password. Dan di sini kita akan membuat array list baru untuk menyimpan data yang nantinya kita inputkan pada field GUI. Tentunya di sini kita akan memasukkan model yang telah kita buat untuk halaman pendaftaran. Di sini pada array listnya kita masukkan model pendaftaran dan namanya itu items. Nah di sini terdapat
tombol edit set enable false dan button hapus set enable false, atau tombol edit dan tombol hapus set enable false. Maksudnya di sini pada saat kita awal mulai buka halaman data pendaftaran mahasiswa, di sini tombol edit dan tombol hapus itu dinonaktifkan, di mana di sini kita hanya bisa menginputkan data saja dan kemudian menyimpannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode show table data, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita inputkan pada field dan combo box di sini akan ditampilkan pada tabel di sini, tabel di GUI di sini. Untuk itu kita akan menggunakan perintah try catch. Di sini tentunya juga sama, yaitu perlu menghubungkan dengan JDBC driver, kemudian DB URL, username, password. Jadi kita akan membuat model yaitu default table model. Di sini kita menambahkan kolom untuk masing-masing field ya, agar ditampilkan pada tabel di GUI ini. Kemudian kita membuat statement yaitu string SQL select from tabel.ms, yang dimana di sini kita akan memanggil data yang ada pada tabel data.ms agar ditampilkan pada GUI ini, pada tabel di GUI ini. Lalu di sini ada semacam looping ya untuk memanggil berbagai macam field yang kita butuhkan. Di sini juga ada looping lagi, yaitu untuk menambahkan baris baru untuk setiap data baru yang telah diinputkan. Dan jika gagal, tentunya akan dilemparkan pada catch exception A. Di sini juga saya akan menjelaskan juga tentang get data atau metode get data, di mana metode ini berfungsi nantinya untuk menghapus atau mengedit data yang telah ada. Nah, pertama-tama di sini kita memerlukan deklarasi dari tabel ini, mana kalau kita event mouse dan mouse click di sini kita akan mendapatkan barisan yang dipilih. Dan di sini kita akan mengisikan field dari masing-masing beserta combo box-nya dengan apa yang ada pada tabel ini sebelumnya untuk ditampilkan di field ini agar kemudian bisa diedit. Tentunya di sini kita membutuhkan sebuah wadah, yaitu di sini field ID. Field ID ini berfungsi untuk mendapatkan ID dari data yang ada pada tabel ini ya, yang dimunculkan pada tabel ini. Jika kita klik maka dia akan muncul di sini, dan tentunya untuk mendapatkan data yang ada pada tabel ini dibutuhkan semacam wadah untuk mendapatkan ID-nya agar datanya bisa diakses seluruhnya. Setelah itu di sini juga ada form window open show table data. Artinya di sini pada saat setiap kali kita buka halaman data pendaftaran mahasiswa ini, data yang ada sebelumnya pada tabel ini akan langsung dimunculkan atau di show ya. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan untuk penginputannya, yang diawali dengan tombol simpan. Pada tombol simpan ini ya, kita pertama akan mendeklarasikan, kemudian kita akan mengambil data yang telah diinputkan pada masing-masing field dan combo box atau drop down menu. Di sini kita akan mendapatkan data nama siswa dari field nama siswa, get next, kemudian tanggal lahir, sama asal sekolah, field asal sekolah, jenis kelamin, combo box, get selected item to string, karena dia sifatnya string ya. Nah, kemudian ada kota asal sama field
asal get text, kemudian string ID wali sama field ID wali, dan sama juga untuk string email siswa. Untuk ID prodi, karena pada tabel prodi MIS yang sebelumnya ini kita akan memanggil dari ID-nya bukan dari namanya, maka di sini kita akan menggunakan ID prodi, combo box, dan get selected index. Dan kita akan melakukan catch, try catch seperti sebelumnya, di mana kita di sini akan menginsert data baru ke tabel data MHS. Nah, di sini tentunya kita perlu ya mengkoneksi sama seperti sebelumnya. Di sini kemudian kita akan membuat ini ya statement SQL baru, yaitu di mana di sini akan menginsert ke tabel data MHS dengan kolom dan field ini dan value-nya. Kemudian di sini ya inputan atau field apa saja yang dibutuhkan untuk menginsert data pada tabel data MIS. Kemudian tentu saja ada show table data untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tombol edit. Nah, pada tombol edit ya, sebelumnya saya juga ingin menjelaskan bahwa tombol edit dan tombol hapus akan diaktifkan atau set enable true pada saat kita mengklik pada barisan di tabel ini. Nah, jika ini sudah ada barisan datanya, kita klik pada barisan tersebut, maka tombol edit dan tombol hapus akan enable, dan di sini tombol simpan akan di disable atau di set enable false. Nah, jika kita ingin menyimpan data baru, nah di sini saya mengatur ya, di mana jika kita mengklik nama siswa, field nama siswa ini, maka tombol simpan akan di-enablekan kembali. Oke, pada tombol edit ya, di sini sama pada tombol simpan kita perlu mengambil data yang ada pada field, sini get. Tapi di sini kita mengambilnya bukan yang ada pada inputan ini, namun yang ada yang sudah tersimpan dalam database dengan mengambilkan ID-nya. Makanya di sini diperlukan ini ya, semacam wadah tadi ya untuk field ID. Integer parser in field ID get text. Kemudian di sini ya try catch-nya sama, menghubungkan dengan JDBC driver, kemudian string SQL-nya yaitu update, dan setiap field memiliki value-nya. Kemudian sama seperti ini, set string apa saja yang perlu diupdate. Lalu tentunya ada show table data. Dan untuk tombol hapus, di sini kita tentunya tidak perlu menginputkan apa-apa, jadi kita hanya perlu mengambil ID dari data yang kita ingin hapuskan atau data yang kita ingin hapus. Jadi di sini kita hanya memanggil field ID-nya. Lalu untuk try catch-nya seperti ini, string SQL-nya yaitu delete where ID. Nah, dimana di sini kita akan menghapus data yang ada pada tabel. Kemudian tentu saja ada show table data. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan dari halaman formulir pendaftaran. Jadi kita masukkan ya. Di sini kita masukkan datanya. Jenis kelamin, tidak bisa pilih. Kota asal. ID wali. ID wali sudah untuk ID wali. Nah, pada sebelumnya kita telah meregister data wali. Nah, pada saat kita meregister data wali, kita akan mendapatkan ID walinya. ID walinya kita akan gunakan pada pada halaman formulir pendaftaran ini. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, yaitu ID walinya
1. Ini kalau kita lihat di database-nya juga bisa. Kita masukin 1, kemudian kita masukkan emailnya juga. Kita pilih prodi. Kita pilih simpan. Di sini berhasil ya. Kita telah berhasil menambahkan data baru. Nah, jika kita ingin mengeditnya, kita simple saja atau ya, simple saja. Kita hanya perlu mengklik pada barisan yang ada pada tabel ini. Kita hanya mengklik ini. Nah, maka tombol simpan akan hilang atau dinonaktifkan, dan di sini tombol edit dan hapus akan diaktifkan. Di sini kita bisa mengubah di sini kita bisa mengubah nama atau semuanya, mengedit semuanya. Kita bisa mengubah juga pilihan prodi, dan kalau kita sudah mengubahnya, kita hanya mengklik edit dan datanya ikut berubah. Dan seperti itu pada halaman formulir pendaftaran. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu prodi, mahasiswa, dan data lengkap yang akan saya sampaikan di sini. Ya, pertama kita ke model prodi Java. Di sini kita tetap menggunakan model prodi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini di model prodi di sini kita mendeklarasi ID prodi dengan integer, nama prodi dengan variabel string. Kemudian kita membuat konstruktor di sini model prodi dengan parameter ID prodi, kemudian string, kemudian nama prodi, dan ini di sini ada this ID prodi. Kita di sini untuk mendeklarasi lah. Kemudian kita di sini juga melakukan getter di sini, getter kepada atribut yang di atas tadi. Kemudian kita lanjut ke data prodi. Nah, di data prodi ini kita seperti sebelumnya melakukan import seperti sebelum-sebelumnya, tapi yang hanya membedakan di sini modelnya berbeda, menyesuaikan dengan model yang kita pakai. Di sini karena kita menggunakan data prodi, jadi kita menggunakan model prodi di sini. Kemudian kita memulai kelas public class data prodi extend Java Swing. Kemudian sesuai sama seperti sebelumnya, yaitu JBDC driver, kemudian DB URL, user, dan password. Di sini kita menggunakan juga array list dengan dalamnya yaitu model prodi dengan diberi nama items. Kemudian sesuai seperti sebelumnya, connection kita deklarasi dari statement stmt result set sebagai rs. Kemudian kita ke bawah, di sini ada public data prodi. Di sini itu berarti kalau kita menampilkan ini, misal kita di sini mencet data prodi. Nah, di sini kita tidak bisa memencet tombol prodi karena di sini kita sudah set enable false. Jadi tidak bisa kita pencet di situ. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke button edit. Di sini kita deklarasi dulu nama prodi sebagai string, variabelnya dengan dalamnya yaitu field prodi.getText. Kemudian integer id, integer parse field id prodi. Kemudian kita coba try dan catch ya. Di try di sini kita menggunakan string SQL update karena kita menggunakan edit, berarti kita menggunakan update. Di sini kita update tabel prodi MHS dengan set nama prodi, kemudian kita cari ID prodinya. Kemudian kita lanjut, kalau misalnya gagal kita akan lakukan catch jika gagal. Dan di sini ada show table data itu untuk menunjukkan, jadi setelah kita edit langsung keluar hasilnya gitu. Seperti misalnya kita di sini edit ini, nanti kita langsung keluar itu. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada button keluar hanya dispose, berarti ini kita kayak di sini kemudian keluar. Nah, seperti ini kita hanya keluar ke menu utama saja. Kemudian
from window open ini berarti kita jika membuka seperti ini tadi. Nah, ini kan langsung keluar data tabel di sini. Itu karena ini from window open. So data tabel ini yang membuat langsung keluar data-datanya. Kemudian kita lanjut ke bawah ada tabel prodi mouse click. Di sini ada get data. Pertama kita bahas get data dulu di bawah. Nah, get data di sini untuk kita mendeklarasikan integer baris dengan tabel prodi get selector row. Kita di sini memilih, di sini kita bisa memilih, lihat di sini bisa memilih ini selected row, kita bisa memilih ya, dan langsung keluar di sini namanya karena ada namanya field prodi set text item get baris get nama prodi. Ini yang membuat saat kita pencet langsung namanya langsung keluar di sini. Kemudian kita lanjut ini field ID prodi set visible false. Jadi sebenarnya di dalam di sini di desain ini sebenarnya ada namanya field ID prodi ini kecil untuk menampilkan ID. Cuma kita false hanya saja kita false-kan saja biar tidak keluar, tidak tampil di situ. Sebenarnya bisa kita tampilkan, cuma kita di sini tidak kita tampilkan. Kemudian lanjut ini ke bawah. Kemudian lanjut ke yang tadi. Nah, ini get data tabel prodi mouse click. Jadi saat kita sebelum kita klik ini kan tadi tidak bisa dipencet edit ya. Nih, nggak bisa dipencet. Tapi setelah karena tadi kita panggil kelas get data itu, jadi saat kita klik ini, klik, no, bisa di sini bisa kita edit langsung. Nah, gara-gara tadi kita ambil yang namanya ini di bawah ini, button edit prodi set enable true. Kemudian show table data di sini sesuai seperti sebelumnya, sama. Nah, ini kita tampilkan kolom ID prodi dan nama prodi sesuai dengan ini, dua ini, di prodi dan nama prodi. Kemudian kita menggunakan string SQL select bintang from tabel prodi mahasiswa. Kemudian di sini kita memanggil ID prodi dan nama prodi. Ini sesuai dengan nama database, nama atribut yang ada di database. Kemudian ini ada add row muncul ke bawah, yaitu get nama prodi. Kemudian ada catch lagi jika gagal. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Contohnya kita melakukan edit di sini. Sebentar. Nih, kita keluar dulu. Nih, misal kita edit sini. Jadi S2, kita tinggal pencet edit. Nah, di sini sudah ganti jadi Active 2. Kemudian kita coba cek. Tuh di sini desain komputer. Oke, di sini sudah bisa ganti ya. S2, kita kembalikan lagi aja di S1. Edit lagi, sudah kembali ya. Nah, kemudian kita lanjut ke model data lengkap. Ini buat menampilkan data-data lengkap kita. Nah, di sini kita membuat public class model data lengkap. Di sini kita deklarasi semuanya. Berarti di sini ID siswa, nama siswa, tanggal lahir, asal sekolah, jenis kelamin, kota asal, email siswa, ID wali, ID wali, nama prodi. Kemudian kita buat konstruktor sama seperti sebelumnya di model-model sebelumnya. Di sini kita masukin parameternya sepanjang itu. Kemudian kita panggil juga getternya di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data lengkap. Nah, di data lengkap ini sesuai ya, seperti tadi, import seperti sebelumnya, yang membedakan hanya di model, sesuai yang model yang kita gunakan. Kemudian kita seperti biasa memanggil JDBC, DB URL, user, dan password. Di sini kita juga menggunakan array list, menggunakan model yang kita pakai kita sebelumnya. Di sini juga menggunakan items. Sebenarnya bebas menggunakan apa saja, cuma di sini kami menggunakan items. Dan kita ke public data. Kita from window open ini sama seperti tadi. Jadi saat kita buka langsung keluar nama-namanya di sini setelah tuh ada satu. Kemudian kita lanjut ke bawah ada button keluar, dispose seperti tadi. Ini keluar. Nah, kemudian saya show tabel data ini menunjukkan add kolomnya itu banyak ya di sini. Misalnya tadi kita buka lagi, ada ID siswa, nama siswa, tanggal, dan sampai terakhir nama prodi. Sesuai dengan ini. Kemudian string SQL select data ini menggunakan memanggil beberapa tabel ya. Jadi kita kayak menggunakan banyak tabel di sini.
menggunakan join. Di sini menggunakan join. Kemudian di sini kita memanggil juga atribut yang seperti yang ada di database. Nah, setelah itu kita ada add row, sesuaikan nama siswa, tanggal lahir, dan bla 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 bla. Kemudian kalau error kita bisa catch exception di sini. Nah, ini sudah selesai. Kita coba tadi kita jalankan kan sudah seperti ini. Ini hanya menampilkan saja, hanya show saja. Kemudian kita coba punya teman saya yang sebelum-sebelumnya. Kita coba di sini data pendaftaran wali. Di sini pertama kita buat wali lagi, misalnya namanya Sugiono sebagai laki-laki, kemudian kita masukkan dengan umur 45. Kita simpan. Nah, di sini bisa. Kemudian kita edit dulu. Misal jadi 46. Nah, di sini berubah ya, di sini berubah. Kemudian kita keluar, kita buat lagi di mahasiswa. Kita buat nama mahasiswanya. Pertama misal siapa ya? Kita buat nama Narji, misal di sini dengan tanggal lahir 2004 01 02, asal sekolah SMA 01, jenis kelamin laki-laki, kota asal Semarang, misal di sini ID wali, kita ID wali yang sebelumnya tadi karena yang kita tambah baru itu 2, kita masukin 2 dulu di sini. Kemudian email mahasiswa, kita misal namain Narji 8@gmail.com. Kemudian prodi sisal di sini memilih teknik informatika. Kita simpan. Ya, sudah nongol di sini, sudah keluar ya. Kemudian karena di sini sudah keluar, kita coba cek di data lengkap sudah keluar belum? Oh, sudah keluar ya di sini. Ini kita bisa tarik biar kelihatan. Nah, ini 1. Nah, kita coba ganti nama prodi tadi informatika ini sebagai jadi S2 bisa. S2. Kita edit, udah ganti di sini ya. Kemudian kita lanjut ke data lengkap, kita cek apakah berubah sinergi ini. Ya, berubah di sini ya. Jadi kita berhasil merubah datanya, kemudian kita kembalikan lagi seperti itu. 1. Kemudian kita cek lagi apakah berubah lagi. Ya, di sini berubah jadi teknik informatika sarjana S1. Kemudian kita coba hapus datanya. Pertama tadi kita di sini ada namanya Sugiono. Kita pertama hapus dulu mahasiswa di sini, kita hapus. Misal sinergi kita hapus. Kita hapus di sini. Boom. Nah, di sini sinergi sudah hilang. Kemudian kita baru bisa menghapus yang namanya walinya di sini. Karena walinya sudah nggak bisa tidak dipakai, jadi bisa dihapus. Kita hapus di sini. Nah, bisa di sini ya, jadi kita hapus. Aman di sini. Misalnya kita, jadi seperti itu. Misal kita lagi buat kayak gini, kita bisa manggil lagi, kita buat lagi namanya Putra aja 02 01. Nah, ini kita simpan misal. Nah, di sini kita bisa edit ya. Kita edit aja namanya misal Putra Putri. Kita edit. Ya, aman. Kita pertama kita keluar, kita cek dulu di sini. Ya, aman ya di sini. Udah Putra Putri dan ini. Ya, jadi seperti itu saja yang kami kerjakan di situ. Kemudian aman ya di sini. Ya, sekian dari saya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas tutur kata kami yang kurang berkenan dan juga skill kami yang terbatas, Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.